G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Wah, dapat angpau dari mama sama papa. Kak Jenny, kok senyum-senyum sendiri sih? Itu apaan tuh yang merah-merah tuh? Ini kan angpau dari papa sama mama. Papa sama mama Kak Jen kan mau memberkati Kak Jen, jadi kasih angpau. Oh, ini dalam rangka Imlek ya? Iya, hari ini kan hari pertama Imlek Kak Melvin. Imlek, betul. Ayah, kongsi ya Kak Jenny. Kongsi. Ya, Sinen Kuala. Itu kita sapa adik-adik dulu ya. Boleh. 1, 2, 3. Kongsi, Sinen Kuala. Wah, bersyukur loh Kak Melvin. Hari ini di hari pertama kita bisa ibadah. Ya, betul. Kalau gitu kita ajak adik-adik yuk untuk ibadah sama-sama. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari semua kita tenangkan diri, kita tenangkan hati, kita mau meninggikan Dia, Allah kita. Sama-sama kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang bertahta atas ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kak Melvin. Ya Kak Jenny. Kak Melvin udah ucapin kungsi belum ke orang tua? Udah dong, kan hari ini hari pertama Imlek. Jadi itu adalah kata-kata pertama yang diucapin untuk orang-orang. Karena kita harus ucapkan selamat ya untuk menyambut tahun baru Imlek. Betul. Kalau gitu kita sama-sama ya ucapin kungsi ke teman-teman kita. Ayo.
个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Kongsi Kak Melvin. Kongsi Kak Jenny. Adik-adik, kredo kita hari ini adalah Shema. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacanya. Shema. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Shema, Deuteronomy chapter 6 verses 4 until 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be on your heart and mind. 诗麻篇生命记第6章这6节，以色列，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。我西面呀，咚咚咚锵，喜洋洋呀，咚咚咚锵，鞭炮声声锣鼓响，咚锵咚咚锵，唱歌跳舞多欢畅，咚锵咚咚锵，幸福的生活天呀天又响，咚锵咚锵咚咚锵。Sekali lagi ya. 过新年呀，咚咚咚锵，喜洋洋呀，咚咚咚锵，鞭炮声声锣鼓响，咚锵咚咚锵，唱歌跳舞多欢畅，咚锵咚咚锵，幸福的生活天呀天又响，咚锵咚锵咚咚锵。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah kusiapkan nih angpau buat cucu-cucu, buat anak-anak. Hitung yuk, udah banyak nih. Kemana mereka? Kok belum datang? Aduh, pelan-pelan. Cucu-cucu Ama,
sudah cantik dan ganteng. Pakai baju baru ya. Iya dong, Ma. Kan Imlek, harus pakai baju baru dong. Iya ya, Imlek ya, penuh dengan sukacita dan berkat. Kalian belum Sinjaju ya? Iya. Wah, Sinjaju iya, Ma. tantang Yui. Sinjaju iya, Ma. Tantang Yui, ya, tantang Yui. Sinjaju iya, Ma. Ya, tantang Yui. Ama sehat-sehat ya. Ya, ya kalian juga ya. Nah, sekarang, Ama tahu pasti lagi angpau ya. Wah, Ama mau bagi angpau. Nah, ini untuk Cece. Kamu siapa, Ma? Nah, cepat besar, makin cinta Tuhan, diberkati Tuhan ya, dan bisa jadi berkat buat orang. Nah, Ya, Titi mau Ma. nggak nih? Mau dong. Titi nggak mau, Oma. Nah, ini untuk Titi ya. Cepat besar ya, makin pintar. Jangan lupa harus makin cinta Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Oke. Nah, sekarang Mama sama Papa juga Asik. dapat dong. Terima kasih, Ma. Oke. Ma, kok Mama Papa juga dapat? Kan Iya. udah bisa cari duit sendiri. Oh iya, kalau kasih angpau itu nggak peduli sama siapa aja. Nah, kalau kita memberi angpau itu artinya kita memberkati orang lain juga. Tapi kan Mama sama Papa kan udah kasih kami angpau tadi pagi. Kan Mama juga udah tua. Mama Papa juga kan. Iya. Oh, nah, memberi angpau itu tradisinya orang Tionghoa. Jadi, Ama kasih papa mama angpau supaya hidupnya lancar, usaha juga lancar. Kan yang bagus-bagus juga mau dikasih ke papa mama dong. Oh, gitu. Iya, seperti yang juga diajarkan dalam Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Lalu di dalam Matius pasal 10 ayat 8 juga ada kasih tahu kita apa yang diterima dengan cuma-cuma juga perlu diberikan dengan cuma-cuma. Terus ada lagi nih di 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Oh, jadi kalau kita berbuat baik itu kita jadi terang ya? Betul, karena kalau kita melakukan itu, maka kemuliaan Tuhan yang terpancar dan orang-orang akan memuliakan Tuhan. Nah, itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Nah, terus di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 juga ada berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, karena itu ketika kita membagikan angpau setahun sekali, itu mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Untuk tidak mencari berkat doang untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Kita harus berbuat baik, kemudian kita berbagi dan memberkati orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ya betul. Jadi Ama juga kasih sesuai kemampuan Ama. Nanti kalau angpaunya dibuka dan isinya sedikit, jangan bilang Ama nggak sayang loh sama kalian. Enggak dong, Mama. Nah, Karena kan kami udah tahu memberi angpau itu untuk memberkati orang lain. ya pintar ya cucu Ama. Oh iya dong. Wah, tuh mama papanya tuh jadi bangga ya. Ya udah, kita makan dulu yuk. Habis itu kita mau ke gereja, habis itu kita pergi facial deh. Ayo, papa lapar. Tunggu. Bawa Ama. Ayo. Ini udah entok ini Amanya. Ayo. Aduh. Hai adik-adik, asik sekali kan kita merayakan Imlek? Kakak yakin kalian pasti sangat senang kan? Bisa punya baju baru, banyak makanan, kita bisa pergi berkunjung ke rumah saudara, teman-teman. Nah, kalau istilah di Pontianak kita itu Paicia. Senang sekali bukan? Adik-adik masih ingat enggak? Minggu lalu kita sudah mempelajari 2 pelajaran yang bisa kita ambil di tahun baru Imlek. Masih ingat enggak? Ayo coba ingat-ingat. Yang pertama apa? Iya, kita makan-makan bersama keluarga. Masih ingat artinya apa? Artinya kita
rukun bersama dengan keluarga dan sesama. Bagaimana sih Kak? Oh, contohnya gampang. Waktu kita mau makan-makan bersama-sama di malam tahun baru Imlek itu, kita bisa bantuin mama siapkan alat-alat makanan. Terus waktu mau makan, kita tuh bisa tuh ngambilkan nasi, air untuk kakek, nenek, atau papa mama. Nah itu sudah menunjukkan kasih kita, yaitu kita mau mengasihi dan rukun-rukun dengan keluarga kita dan sesama kita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ayo ingat-ingat. Sambil kakak ambil sesuatu ya, pasti kalian ingat. Nah apa ini alat-alatnya? Ingat kan pasti? Betul, kita bersih-bersih rumah. Apa sih artinya bersih-bersih rumah? Bukannya rumah tiap hari dibersihkan. Tapi kalau di tahun baru Imlek kita ada artinya loh. Artinya di tahun baru Imlek ini kita mau membuang yang jelek-jelek dalam hati kita. Wah, banyak sekali kan? Pasti ada di dalam sini salah satunya adik-adik kan? Masih suka nyontek. Terus suka malas-malas, iri hati, suka memberontak. Ini masih banyak lagi. Nah, di tahun baru Imlek ini kita bersih-bersih. Artinya apa? Kita mau buang yang jelek-jelek. Nah, jadi bersih deh. Jadi yang baru kita melakukan hal-hal yang baik. Apa tuh hal yang baik? Misalnya jujur, tidak bohong lagi. Nyontek, tidak nyontek lagi. Dulu sering lawan orang tua, marah-marah. Sekarang no lagi. Jadi hati kita jadi apa? Jadi bersih putih lagi. Dan satu ingat, apa? Kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, adik-adik? Terus hari ini, ada tambahan nih. Apa ya? Hari ini kita mau tambah satu lagi. Kita mau belajar satu tradisi di Imlek. Pasti kalian suka. Jeng jeng. Apa ini? Angpau. Siapa yang suka angpau yuk? Pasti suka kan? Kakak juga suka. Siapa yang gak senang dapat angpau? Nah, apa artinya berbagi angpau? Nah, bagi angpau artinya kita mau membagi berkat kepada orang lain yang kita dapat. Nah, jadi kita tidak egois. Kita tidak memikirkan diri sendiri saja. Tapi kita mau membagi berkat kepada orang lain. Lewat angpau juga bisa. Nah, contohnya gampang sekali. Wah, ini angpau isinya berapa ya? Kita lihat ya. Isinya berapa ya? Kita keluarkan dulu. Oh, oke. Nah, contohnya kita sudah dapat angpau nih. Nah, jadi kita nih mau berbagi berkat. 10% untuk Tuhan. 10% untuk Tuhan. Masih ingat 2 minggu yang lalu kita kan sudah belajar memberi persembahan khusus. Nah, salah satunya adalah perpuluhan, yaitu 1/10 dari uang yang kita dapat dari pendapatan kita. Nah, contohnya kan kita sudah dapat nih, kita mau kasih 10% Tuhan. Kita hitung yang berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 1 juta. Nah, 10% kita mau bagi untuk siapa? Untuk Tuhan. Berarti 1/10 kali 1 juta artinya 100.000 untuk Tuhan ya. Terus kita mau bagi siapa lagi ya? Mau bagi untuk papa dengan mama. Berapa? 10% juga. Tak apa-apa, 100.000. Kalian bertanya, kan papa mama ada uang. Kok kita mau bagi angpau lagi? Loh, tidak apa-apa. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Mereka tidak lihat loh. Kalian kasih besar atau kasih kecil angpaunya. Enggak, mereka pasti senang loh. Nah, terus
kita mau kasih lagi ke siapa ya? Contohnya ini ya, ke teman-teman kita yang membutuhkan loh. Misalnya teman kita yang lagi perlu uang untuk berobat. Misalnya teman-teman kita di panti. Nah itu kita bisa kasih 5% dari yang kita dapat. Kok 5% dari yang ini artinya 50.000. Nah berarti kalau kita hari ini berbagi 250.000. Nah sisanya masih ada 750.000. Wah 750.000 ini untuk siapa? Untuk kita sendiri. Masih banyak kan? Nah dari ini, wah adik-adik ya bisa beli barang yang adik-adik inginkan, perlukan. Tapi ingat, jangan dihabiskan. Ingat-ingat ditabung ya. Supaya uang tabungannya bisa kita pakai untuk yang lain. Nah adik-adik senang sekali ya. Ternyata Imlek itu banyak sekali artinya. Kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Bisa? Oke. Nah kakak mau ajak kita baca ayat Alkitab yang mengatakan semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah yuk kita sama-sama buka ya. Yang bawa Alkitab. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Nah oke adik-adik, jadi semua yang kita lakukan di waktu Imlek, semua kita lakukan untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Ayo kakak mengajak kita berdoa, kakak pimpin ya dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena di hari Imlek ini kami bisa belajar beberapa tradisi yang begitu bermakna bagi kami. Bantu kami Tuhan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah kan Kak, tadi kita udah sama-sama belajar. Kalau di tahun yang baru ini kita itu harus membuang sifat-sifat yang buruk. Lalu kita juga harus membuang tradisi-tradisi yang Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan. Nah kita tahun baru ini kita mau bertekad punya hidup yang lebih baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus selalu memandang Kristus. Kita sama-sama nyanyikan I'm fixing my eyes on you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you.
Anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bersama-sama doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Setelah itu nanti akan ada doa berkat dari Bu Maria. Mari adik-adik, kita sama-sama berlutut. Kita berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata. Kiranya anak-anak menempuh jalan kehidupan di dalam Tuhan. Dan dipenuhi dengan sukacita. Karena di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Amin. Oke, bye-bye. Tuhan berkati.